pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian? Pastinya luar biasa. Ibu berharap kalian tetap semangat dan diberkati Tuhan dengan tubuh yang sehat. Tapi kita tepuk semangat dulu yuk. Sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Haleluya, puji Tuhan. Kalian dalam berkat Tuhan, kalian semua dalam lindungan Tuhan. Anak-anak, kita jumpa lagi dalam acara dan kegiatan sekolah minggu kita hari ini. Anak-anak siap mendengarkan firman Tuhan? Pastinya itu sebuah hal yang penting buat kehidupan rohani kita, supaya kita bertumbuh dan berbuah menjadi anak-anak Tuhan yang baik, menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Oke, sebelum anak-anak mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan mengawali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. 1, lipat tangan, 2, tutup mata, 3, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini boleh bertemu dengan teman-teman, hari ini boleh mengikuti kegiatan sekolah minggu. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, supaya kami akan menjadi anak yang kuat di dalam Tuhan Yesus, supaya kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, firman Tuhan kali ini akan disampaikan oleh Ibu Elisa. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Kasih dalam perbuatan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Amin. Anak-anak, firman Tuhan hari ini berjudul Kasih dalam Perbuatan. Apakah kalian masih ingat ayat hafalan minggu lalu? Ya, ayat hafalannya, jikalau aku tidak mempunyai kasih, aku tidak berguna. Itu diambil dari 1 Korintus 13 ayat 2c. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana tanda atau ciri-ciri jikalau kita sudah hidup dalam kasih. Mari kita berdoa dahulu. Tuhan Yesus, kami akan belajar mengenai firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Engkau buka telinga, hati, dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam bacaan yang telah kalian simak tadi dari 1 Korintus 13 ayat 4 ya, 4 sampai 6 ya. Ada 8 ciri ya. 8 ciri-ciri kasih. Nah, ciri yang pertama, kasih itu sabar. Perbuatan sabar, contohnya anak yang mau menunggu ya, menunggu antrian, dan anak yang tidak mudah marah ya. Kemudian yang kedua, kasih itu murah hati. Anak yang murah hati artinya anak yang tidak pelit ya, mau berbagi makanan kepada orang lain atau kepada kakak ya, atau mau meminjamkan mainan. Kemudian yang ketiga, kasih itu tidak cemburu ya, tidak cemburu atau iri kepada teman ya,
kepada adik yang misalnya menjadi juara. Kemudian yang keempat, kasih itu tidak sombong, ya, tidak sombong. Anak-anak tidak boleh pamer jika punya mainan baru atau barang-barang yang baru, dan tidak sombong jika mendapatkan nilai yang paling bagus, gitu ya. Kemudian yang kelima, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Anak-anak harus sopan kepada mama, papa, atau kepada guru di sekolah maupun kepada guru sekolah minggu, ya. Anak harus sopan kepada mereka semua. Nah, kalau masih ada misalnya yang suka marah sama papa dan mama, berarti anak-anak masih jadi anak yang tidak sopan, ya. Kemudian yang keenam, kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Anak-anak yang hidup dalam kasih adalah anak yang tidak egois, ya, tidak egois. Contohnya apa? Contohnya nih, ketika sedang mengikuti perlombaan, anak-anak tidak boleh berlaku curang, ya. Berlaku curang supaya menang nggak boleh, ya. Oke. Kemudian yang ketujuh, kasih itu tidak pemarah, ya, tidak pemarah. Anak-anak tidak boleh, ya, membentak-bentak dan tidak boleh berlaku kasar. Kalau ada teman yang sengaja melakukan kesalahan kepada kita, anak-anak tidak boleh berlaku kasar kepadanya, bahkan memaafkannya, ya. Kemudian yang kedelapan nih, yang terakhir, kasih itu menyimpan, tidak boleh, ya, tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain. Artinya anak-anak tidak boleh menyimpan dendam, gitu ya, jengkel gitu, atau amarah kepada seseorang yang pernah bersalah kepada anak-anak, ya. Kita harus memaafkan semua orang, ya, yang berbuat salah kepada kita. Nah, mungkin selama ini anak-anak masih ada yang sombong, pelit, tidak sabar, suka marah-marah, ya. Mungkin masih ada yang seperti itu. Masih boleh dilakukan, ya. Tentunya tidak boleh, ya, tidak boleh, karena kita sudah tahu sekarang bahwa anak yang hidup dalam kasih adalah anak yang sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak egois, tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ya. Ayo sekarang kalian berjanji untuk menjadi anak yang hidup dalam kasih, ya. Baik, untuk ayat hafalan dalam minggu ini dari 1 Korintus 13 ayat 4a, ya. 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, ya. Kasih itu murah hati. Nah, udah kan? Nanti ayat, kalau sudah hafal ayat tersebut, kalian videokan dan dikirim kepada ibu guru. Nah, anak-anak, mari kita berdoa kembali. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami sudah mengerti bagaimana kami memiliki kasih di dalam diri kami. Engkau tolong kami, Tuhan, selalu untuk mengingat ke-8 ciri-ciri tersebut. Berikan kemampuan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari.
pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Kita sudah memuji Tuhan, bersuka cita bersama-sama, bertemu dalam sekolah minggu, dan saat ini kita akan mengakhiri kegiatan sekolah minggu kita. Jangan lupa ya, pelajaran hari ini tentang kasih dalam perbuatan. Ada berapa anak-anak? Seperti di dalam Alkitab tadi, ada 8. Ingat-ingat ya. Baik, kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kegiatan sekolah minggu pada hari ini. Berkati bagi kami semua, secara khusus anak-anak yang ada di rumah, agar terus mengingat akan kasih di dalam perbuatan hari lepas hari yang Tuhan percayakan bagi kami. Biarlah anak-anak kami yang ada di rumah menjadi anak-anak yang penuh kasih, dan berkat Tuhan senantiasa menyertai mereka. Berikanlah mereka kesehatan ya Bapa, dan berikan juga kami, keluarga kami, umat Tuhan di atas muka bumi ini. Terima kasih Bapa, kami kembali menyerahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan kuasa-Mu. Dengan penuh ucapan syukur, kami bersuka cita karena sudah mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kami semua untuk mengikuti kegiatan sekolah minggu pada minggu yang akan datang. Berkati kami semua, guru-guru, keluarga kami, terlebih-lebih murid kami yang ada di rumah bersama keluarga, dan kami semuanya umat-Mu di atas muka bumi ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak semuanya, terima kasih sudah hadir dan sudah mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Ibu ingatkan, tetap jaga kesehatan, sering cuci tangan, kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, dan juga jaga jarak. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. 1 Timotius 5